dan penentuan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan polisi dan strategi yang baik, seorang pimpinan perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Informasi yang tepat adalah informasi yang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan, penyampaiannya tepat dan waktu atau saat yang dibutuhkan, dan disampaikannya tepat pada tempat atau tujuannya, yaitu orang atau pimpinan yang membutuhkannya. Yang kedua, arti dan peranan informasi pemasaran. Sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusun rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat memimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengolahan dan penganalisisan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, penjabat pimpinannya dapat berhubungan dengan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, penjabat pimpinan dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, informasi pasar dan struktur pasar. Yang kedua, informasi harga dan sistem pembayaran. Yang ketiga, informasi produk dan pengembangan produk. Yang keempat, informasi advertensi dan promosi penjualan. Dan yang kelima, informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Informasi pemasaran yang penyampaiannya sewaktu-waktu biasanya diperoleh melalui riset pemasaran. Contohnya, untuk pembukaan wilayah niaga yang baru dibutuhkan informasi pasar di daerah tersebut. Jadi, ruang lingkup informasi pemasaran cukup luas, menyangkut segala informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Selanjutnya, pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sebagian besar informasi yang dibutuhkan dalam bidang pemasaran bersumber dari pasar seperti konsumen atau pembeli, saingan, harga, dan distribusi. Beberapa perusahaan menyusun dan menjalankan sistem informasi pemasaran dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keputusan yang diambil. Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu susunan yang kait-mengait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dari informasi yang tepat dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. 4 komponen penting sistem informasi pemasaran, yaitu sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, kecekatan atau daya pikir pemasaran, sistem analisis pemasaran. Masing-masing komponen tersebut merupakan subsistem yang tidak terlepas dari sistem informasi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu bab ke-7 tentang pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencangkup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana
standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran khususnya. Selanjutnya, ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Pelaksanaan pengendalian pemasaran membutuhkan 3 langkah yang penting, yaitu yang pertama menentukan standar prestasi yang digunakan, yang kedua menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan, yang ketiga menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi pemasaran, serta untuk menetapkan keputusan yang akan diambil. Yang selanjutnya, sistem pengendalian pemasaran. Syarat-syarat pengendalian yang pertama, adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Target atau objektif merupakan jumlah unit yang dijual, volume atau omset penjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah atau penguasaan pasar. Yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Dan yang keempat, pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan, agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpangannya. Pada dasarnya ada 2 sistem pengendalian, yaitu yang pertama sistem pengendalian terbuka, yaitu semua pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah dilaporkan dulu pada atasan dan atasanlah yang mengambil keputusan. Jadi semua kebijakan dan masalah diputuskan oleh manajer pemasaran. Oleh karena itu, seluruh kegiatan atau masalah pemasaran harus diketahui manajer pemasaran. Yang kedua, sistem pengendalian tertutup, yaitu semua petugas atau pejabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasannya masing-masing. Tenaga pemasaran diharapkan mampu mengatasi masalahnya masing-masing. Contohnya, tenaga penjual diberi kebebasan untuk menentukan besarnya potongan dengan batasan yang ditetapkan bahwa besarnya potongan maksimal 20%. Tenaga penjual dapat memberikan potongan sebesar 10% kepada pelanggan tertentu, sedangkan pelanggan lain diberikan potongan sebesar 20%. Alasan pemberian potongan yang berbeda mungkin dasar pertimbangan tenaga penjual tersebut adalah jumlah pembelian atau pesanan. Selanjutnya, bab ke-8 yaitu tentang audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi auditing adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi
hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Selanjutnya, falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama, konsep produksi. Falsafah yang mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga, konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Yang selanjutnya yaitu bab ke-9 tentang meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Menurut Coulter dan Armstrong 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis atau gaya hidup, dan perilaku. Variabel-variabel segmentasi pasar Kotler dan Armstrong 2004. Segmentasi geografis, bangsa, negara, daerah, kota, lingkungan. Segmentasi demografis, umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Segmentasi psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Segmentasi perilaku, pengetahuan sikap, penggunaan atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Segmentasi psikografis tidak semata-mata didasarkan atas gaya hidup. Mengutip pendapat Peter dan Olson 1994 bahwa segmentasi psikografis secara sempit dapat diartikan sebagai usaha memilih pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan gaya hidup, sikap-sikap, dan minat-minat konsumen. Maka dapat disimpulkan gaya hidup hanya merupakan salah satu unsur dari segmentasi psikografis. Nilai-nilai individu dan psikografis dapat dalam ilmu-ilmu sosial dianggap sebagai the softer side of skin. K. dan Ciagoris 1997. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai individu mempunyai hubungan langsung terhadap perilaku konsumen. Casali 1998 mengartikan nilai individu sebagai suatu yang dipercaya seseorang yang dalam beberapa hal lebih disukai dari hal-hal yang berlawanan. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu
luas pasar memadai. Apabila pasar tidak cukup luas untuk dibagi sehingga akan merugikan, dapat ditindakkan. Segmentasi pasar akan sulit ditindakkan apabila basis pembagiannya sulit untuk diukur, misalnya mengukur tingkat motivasi pembelian. Dapat dilayani. Segmen yang ada harus dapat dilayani, jika tidak maka akan sia-sia. Struktur pasar meliputi dua hal, yaitu faktor populasi, yaitu keadaan dan perubahan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk, luas dan pertumbuhan struktur umur, pertumbuhan wanita pekerja, jumlah rumah tangga, keluarga kecil, perpindahan penduduk geografis. Faktor kemampuan membeli. Apabila kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan konsumen. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.